Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafnita SPD MPD, pengawas pembina di SMA 9 Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktek baik saya dalam pendampingan kepada kepala sekolah terkait dengan pengembangan komunitas belajar dengan 8M. Bapak Ibu pasti penasaran, apa itu 8M? Situasi apa yang mendasari, kemudian tantangan apa yang terjadi yang akan dihadapi? Dan tentunya nanti kami akan menyajikan juga refleksi yang kami dapatkan setelah implementasi 8M. Silakan Bapak Ibu saksikan dalam tayangan berikut ini. Pendampingan 8M untuk pengembangan komunitas belajar e-literasi atau ELIT oleh Rafnita SPD MPD, pengawas pembina SMA 9 Padang. Situasi yang menggerakkan saya sebagai pengawas pembina di SMA 9 Padang adalah setelah melihat hasil capaian rapor pendidikan yang menunjukkan penurunan pada indikator literasi. Setelah melakukan coaching dengan kepala sekolah, maka ditemukan salah satu akar masalahnya adalah hilangnya pembiasaan membaca 15 menit di awal pembelajaran sejak terjadinya pandemi COVID-19. Kurangnya koleksi buku fiksi dan referensi yang tersedia di pojok baca juga menjadi penyebab turunnya minat baca peserta didik. Hal ini berdampak pada pembelajaran. Ketika guru memberikan materi pembelajaran untuk dibaca, peserta didik cenderung tidak bersemangat membaca. Kondisi ini tentunya cukup mengkhawatirkan dan perlu dicarikan jalan keluarnya. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti bagaimana mengaktifkan kembali program GLS yang sudah vakum, bagaimana menyesuaikan kegiatan literasi dengan kodrat zaman peserta didik, dan bagaimana membuat wadah yang tepat akses tanpa butuh biaya besar dan mudah diakses oleh semua peserta didik, dan bagaimana menyediakan bahan bacaan yang menarik dan menginspirasi. Hal yang saya lakukan dalam hal ini adalah dengan melakukan 8M, yaitu 8M merupakan singkatan dari M yang pertama adalah merevitalisasi, yaitu melakukan penambahan anggota baru dengan memberikan kesempatan kepada guru yang berminat di literasi untuk bergabung pada komunitas literasi. Kemudian tim membuat komitmen bersama meningkatkan minat baca peserta didik melalui suguhan literasi yang menarik dan bermakna. M yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Dari hasil evaluasi dan refleksi disepakati untuk menyesuaikan kegiatan literasi dengan kodrat zamannya dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk itu dibuatlah literasi berbasis digital atau elektronik literasi atau ELIT yang kami beri nama porsi atau portal literasi. Saya sebagai pengawas pembina membuat porsi ini berdasarkan dari pelatihan yang saya dapatkan pada kegiatan Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia, di mana saya belajar mengenai bagaimana membuat portofolio digital. Hal ini menginspirasi saya untuk melakukan atau membuat literasi berbasis digital dengan menggunakan Google Site. Aplikasi ini termasuk murah karena tidak perlu melakukan penginstalan, maka penulis melakukan training kepada Kombel Elit bagaimana menggunakan dan masukkan konten literasinya. Yang keempat adalah menyusun jadwal dan menentukan konten literasi. Jadwal literasi tetap mengikuti jadwal yang sudah ada sebelumnya, yaitu setiap Selasa dan Kamis. Untuk konten literasi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pada hari Selasa disajikan tokoh inspiratif nasional dan internasional dari berbagai kalangan, dan pada hari Kamis disuguhkan cerita pendek yang mengandung makna. Tim yang akan mengisi konten literasi mempertimbangkan saran dan masukan dari peserta didik. M yang kelima adalah menyosialisasikan program. Program ini disosialisasikan kepada seluruh GTK dalam rapat kedinasan, serta juga disosialisasikan kepada peserta didik dalam upacara bendera. Selain itu, kegiatan ini juga disosialisasikan kepada orang tua murid diundang ke sekolah. M yang keenam adalah melaunching porsi di SMA 9 Padang. Porsi ini dilaunching pada tanggal 2 Mei tahun 2023 untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Aksi yang ketujuh adalah melakukan refleksi. Kegiatan ini dilakukan setelah siswa membaca bahan di portal literasi. Mereka menjawab pertanyaan dalam Padlet atau Google Form yang sudah ditautkan. Pertanyaannya berupa pembelajaran apa yang mereka dapatkan dari cerita, apakah mereka menyukai kegiatan membaca, apakah mereka membaca porsi di luar jam sekolah, dan siapa tokoh yang mereka baca pada hari Selasa, dan cerita apa yang mereka baca. Dan selanjutnya mereka juga diminta untuk memberikan saran terkait dengan peningkatan kualitas porsi selanjutnya. M yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Hal ini dilakukan oleh komunitas belajar elit dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, baik secara luring maupun melalui WA Group. Pada pertemuan Kombel didiskusikan masukan dari peserta didik serta guru terkait dengan pelaksanaan literasi. Masukan dan saran tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Kombel untuk pelaksanaan porsi selanjutnya.
Dalam melaksanakan langkah-langkah ini, penulis menggunakan berbagai strategi seperti coaching kepada kepala sekolah, penulis juga melakukan training pada saat melatih anggota Kombel, serta bagaimana memasukkan materi dan membuat refleksi, dan penulis juga melakukan konseling kepada tim terkait dengan konten bacaan, serta melakukan mentoring pada saat tim meminta saran untuk masukan terkait dengan konten materi yang diberikan. Penulis juga melakukan facilitating pada saat membantu anggota Kombel dalam mengambil keputusan terkait dengan konten serta refleksi. Dan sumber daya yang digunakan selain dari tim Kombel adalah Google Site, Google Form, Padlet, Canva, Flipbook, serta aplikasi lainnya yang tidak berbayar. Dari refleksi yang kami dapatkan, ada hal baik yang kami peroleh, yaitu 72-85% murid menyukai kegiatan membaca melalui porsi. Kosakata dan wawasan mereka bertambah, mereka terinspirasi dari tokoh dari cerita, mereka menyatakan bahwa porsi mudah digunakan dan mereka termotivasi untuk berkarya. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah link refleksi sulit diakses, agar mereka berharap juga agar lebih menarik lagi dengan jika porsi memasukkan video dan gambar, dan tersedianya wifi di kelas dan waktu membaca ditambah. Sedangkan refleksi yang kami dapatkan dari guru adalah mereka menyatakan bahwa porsi dapat meningkatkan minat siswa untuk membaca, menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik, mereka bisa mempelajari nilai karakter dari tokoh dan cerita dari tokoh atau cerita yang mereka baca. Selain itu, kita juga mendapatkan refleksi dari orang tua. Kemudian juga mereka menyarankan bahwa perlu melibatkan peserta didik dalam pengelolaan porsi dan sebaiknya pertanyaan diberikan terkait dengan bacaan. Bagi saya sendiri, saya melakukan refleksi, yaitu perlunya kontrol dan konsistensi dalam pelaksanaan program. Refleksi perlu terus dilakukan dan ditindaklanjuti, dan perlu diberikan reward kepada kelas atau siswa yang paling aktif, dan pendampingan kepada kepala sekolah dalam anggaran untuk porsi supaya dianggarkan untuk wifi dan pembelian atau langganan untuk aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk porsi. Kemudian kedepannya kita berharap nanti akan dimasukkan juga materi terkait numerasi yang untuk ditambahkan pada porsi. Akses untuk ke porsi bisa dilihat di website, kemudian praktek baik pelaksanaannya bisa dilihat melalui Instagram di SMA 9 Padang dan juga Facebook SMA 9 Padang. Selain itu, kami juga berbagi praktek baik ini melalui webinar di PMM. Demikianlah presentasi kami. Hal ini bisa berjalan dengan sangat baik karena kita bergerak bersama untuk memajukan pendidikan di SMA 9 Padang. Saya akan mewawancarai tanggapan anak-anak terhadap program literasi yang ada di SMA 9 Padang. Di sebelah saya sudah ada anak-anak kita, namanya Danis Sutipia. Saya dipanggil Danis. Kelas berapa, Danis? Saya dari kelas 9. Oke, Danis, bagaimana menurut Danis tentang program literasi yang ada di SMA 9? Menurut saya tentang program literasi di SMA 9 sekarang ini, apalagi program ini baru ya, Bu. Sehingga itu dapat meningkatkan minat baca Ibu. Apalagi melalui handphone kan sekarang, bukan dari buku lagi. Biasanya anak-anak tuh kalau melalui buku dia malas. Apalagi sekarang menggunakan handphone yang dimana merupakan kegiatan mereka secara sehari-harinya. Jadi mereka bisa mengakses literasi dari HP mereka masing-masing. Terus ada nggak terasa sama Danis penambahan informasi atau hal-hal yang inspirasi yang Danis dapatkan dari cerita yang dibaca? Tentu saja ada, apalagi cerita-ceritanya tuh juga tentang kisah-kisah inspiratif, dan kita disuruh merefleksikan apa aja yang dapat kita ambil dari cerita ini. Alhasil kita bisa nerapin yang inspiratif tersebut, kita resapi, kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Marini, orang tua dari Halia yang tulisannya pernah terbit di portal literasi. Dengan terbitnya tulisan tersebut, Halia sekarang bersemangat untuk membaca dan menulis kembali serta bersemangat lagi untuk berkarya lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Eni Sasmita MPD selaku Kepala SMA Negeri 9 Padang mengucapkan terima kasih kepada pengas pembina kami, yaitu Ibu Revita MPD. Beliau telah mengambil andil untuk meningkatkan literasi di SMA Negeri 9 Padang ini. Karena memang menurut rapor yang kami peroleh tahun ini, itu literasi dan karakter tentang kemandirian itu turun. Nah, Bu Revita selaku pengawas mengambil andil untuk meningkatkan literasi ini dengan membuat portal literasi. Dan memang banyak siswa yang antusias, banyak mereka yang memberikan tanggapan-tanggapan, kemudian memberikan usulan-usulan, kemudian mengisi portal literasi itu dengan tulisan mereka sendiri. Dan alhamdulillah itu sangat apresiatif sekali terhadap sekolah kami. Mudah-mudahan portal literasi ini akan meningkatkan nilai literasi kami pada rapor pendidikan tahun berikutnya.
Demikianlah Bapak Ibu pendampingan yang telah saya lakukan di sekolah binaan saya terkait dengan pendampingan terhadap komunitas belajar literasi melalui 8M. Semoga praktek baik ini bisa menginspirasi Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah lainnya sehingga dapat melakukan hal yang sama dengan melakukan adopsi dan mungkin saja dengan modifikasi dari apa yang telah kami lakukan. Sekian saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.